One Piece chapter 1151 memperlihatkan kepada kita bagaimana Im Sama benar-benar hampir sepenuhnya menguasai dunia matahari dengan mengubah banyak raksasa menjadi iblis. Begitu pula dengan monster mimpi yang terus berdatangan. Namun semuanya belum berakhir. Trio monster topi jerami, Gaban dan Loki yang saat ini berada di dunia bawah baru akan memulai perlawanan terhadap Imu beserta pasukannya. Nah, bagaimana keseruan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story yang tanpa terasa, petualangan Yamato sudah memasuki volume ke-35. Setelah selesai mengembalikan pedang Yasui ke kastil Enma, maka misi selanjutnya adalah mengembalikan caping milik Kawamatsu. Namun di perjalanan ia melihat sebuah pertandingan sumo yang membuatnya tertarik dan ikut serta dalam pertandingan tersebut. Lawan Yamato adalah Yokozuna Sukune, kakak dari Urashima yang merupakan pesumo juga. Nah, Yamato dengan mudah mampu memenangkan pertarungan tersebut dengan melemparkan Sukune keluar arena. Nah, mengingat di lokasi tersebut Kawamatsu juga ada di sana, maka di cover story selanjutnya setelah selesai ikut pertandingan sumo, maka Yamato akan memberikan caping yang telah dititipkan kepadanya. Oke, kita lanjut pada inti pembahasan. One Piece chapter 1151 dimulai dengan memperlihatkan bagaimana Kashi dan raksasa lainnya berusaha menghentikan Dori dan juga Brogy beserta raksasa lainnya yang sudah menjadi iblis agar mereka tidak menyerang Jarul yang merupakan sesepuh dan legenda hidup yang tersisa. Namun hal itu tidak diperdulikan oleh Brogy dan lainnya. Menurut Brogy, Jarul sekarang hanyalah kakek yang sudah tak berdaya, karena itulah dia harus dihabisi saja. Ya, sebenarnya berbicara negosiasi dengan Brogy maupun raksasa yang sudah menjadi iblis merupakan hal sia-sia. Karena setelah berubah menjadi iblis maka akal sehatnya sudah hilang. Karena mereka hanya menuruti perintah majikannya yaitu Imu. Bahkan gawatnya, mereka yang berusaha menghentikan Dori dan juga Brogy harus bernasib sama menjadi iblis juga. Nah, akhirnya melihat situasi yang semakin buruk, maka sisa-sisa raksasa yang selamat mereka memilih untuk kabur mencari tempat yang aman. Apalagi mengetahui jika Gaban sebelumnya juga telah dikalahkan yang membuat mereka semakin pesimis. Lalu di sisi lain kita melihat Killingham yang menunjukkan seluruh kemampuannya yang mana ia buktikan dengan berubah ke dalam wujud hybrid, yaitu setengah kuda dan setengah manusia. Wajah Killingham terlihat benar-benar garang dan giginya menyerupai gigi para manusia ikan. Ia kali ini juga memegang sebuah trompet tanduk. Fungsi dari trompet ini yaitu digunakan sebagai pemanggil para monster mimpi dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Jika kita perhatikan mimpi ini, ia dapatkan dari mimpi anak-anak yang saat ini masih tertidur sambil berjalan. Semakin banyak mimpi buruk yang anak-anak alami, maka banyak pula monster mimpi yang berdatangan. Nah, trompet ini juga membangkitkan monster mimpi yang sebelumnya telah dikalahkan oleh para raksasa. Kekuatan dari Killingham ini benar-benar overpower dan merepotkan. Setelah serangan haki raja yang dilepaskan oleh Imu pada chapter lalu, sebagian prajurit raksasa terlihat masih ada yang bisa bertahan, meskipun banyak juga yang terlihat tak mampu menahannya hingga pingsan. Mereka yang masih bisa bertahan adalah orang-orang yang memiliki tekad atau semangat yang kuat untuk melawan. Mereka akhirnya baru menyadari jika alasan Saul tidak bisa menyelamatkan anak-anak adalah mereka dijaga oleh para monster dan juga semak berduri yang tidak terlihat. Lalu seorang emak-emak berusaha menguatkan diri agar tidak ikut pingsan dari serangan haki milik Imu, dan ia bersumpah akan menyelamatkan para anak-anak. Nah, jika nakama perhatikan, wajah emak-emak ini sangat mirip dengan monster mimpi yang menyerang kapal bajak laut raksasa pada chapter-chapter sebelumnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan kondisi negeri Elbaf, tepatnya di dunia matahari saat ini, yang sudah benar-benar seperti neraka bagi penduduk di sana. Para iblis dan monster mimpi terlihat semakin banyak. Mereka sedang menuju ke lokasi tempat Jarul berada untuk menghabisinya. Jinbe dan kru bajak laut topi jerami yang lainnya hanya bisa melihat saja tanpa bisa melakukan apapun karena posisi mereka masih dalam keadaan terikat. Sedangkan Imu melihat kondisi Elbaf yang sudah hancur seperti sekarang. Ia masih memerintahkan pasukannya untuk terus membuat kerusakan.
hingga Imo menyinggung tentang Raja Harad, yang jika ia tidak melakukan kesalahan di saat itu, mungkin sejak lama negeri Elbaf sudah di bawah kekuasaannya. Dari pernyataan Imo ini, kita akhirnya semakin tahu jika Raja Harad memang tidaklah jahat. Ia hanyalah korban dari kekejaman pemerintah dunia yang memaksanya untuk tunduk pada mereka. Tapi entah bagaimana cara Raja Harad mampu menghentikan pemerintah dunia untuk tidak menguasai negeri Elbaf saat itu. Semoga nantinya Loki ataupun Jarl jika ia masih hidup akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat insiden kematian Raja Harad. Dan kami telah memprediksikan penyebab kematian Raja Harad sebenarnya pada video sebelumnya. Dan linknya kami sisipkan di sini. Kita beralih pada kejadian di dunia bawah yang ternyata Gaban masih selamat. Hal ini disebabkan oleh keberanian seorang dokter kapal bajak laut topi jerami, yaitu Chopper, yang tanpa berpikir panjang langsung menyusul Gaban yang terjun bebas dari dunia matahari ke dunia bawah. Momen ini ternyata disadari oleh Luffy jika saat ini ada Chopper dan juga Gaban di dunia bawah, bahkan mengetahui juga kondisi Gaban yang sedang terluka. Luffy pun bingung sendiri mengapa ia bisa mengetahui jika itu adalah Chopper, padahal ia tidak melihatnya secara langsung. Apakah ini pertanda jika Luffy telah membuka kemampuan tingkat tinggi yang dikenal sebagai Voice of All Things, yang mana ia tak hanya bisa mendengar suara dari monster laut, robot Emmets, tapi juga bisa mengetahui sesuatu tanpa harus melihatnya secara langsung. Jika benar ini yang terjadi, maka level kemampuan Luffy sudah mantap, tinggal bagaimana ia menguasai haki tingkat lanjut saja. Nah, di chapter ini, kita tak kunjung mengetahui siapa sosok Mosa yang menghubungi Loki, yang sebenarnya Loki juga penasaran karena hanya menghubunginya melalui Denden Mushi saja. Dan di akhir chapter, setelah Imo memancarkan haki tingkat tingginya lagi, Luffy dan lainnya menyadari jika dunia matahari saat ini sedang dalam bahaya, maka mereka bersiap untuk bertarung ke sana. Loki pun juga menawarkan diri untuk ikut serta meramaikan pertarungan di sana. Tampaknya di chapter mendatang akan seru, yang mana Luffy akan mulai melawan Imo. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.